Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perencanaan teknik untuk pertemuan ke-9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan dan simulasi. Pemodelannya khususnya untuk perancangan teknik dan simulasinya juga untuk perancangan teknik. Pemodelan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Silakan kalian tentukan gambar 1, 2, 3, 4. Apa sih yang dimaksud dengan model itu? Termasuk ke dalam mana gitu, apakah 1, 2, 3, dan 4. Silakan, saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang dimaksud dalam model dalam perancangan teknik ini adalah bukan yang pertama dan yang kedua, tapi lebih ke arah yang ketiga. Ini ada model elektronika ya, dalam suatu simbol-simbol tertentu. Kemudian ada juga clay model gitu, model dari tanah liat, ini pada perancangan sebuah mobil gitu ya, itu juga termasuk ke dalam model. Jadi model itu apa sih? Model itu adalah suatu grafik, mathematical symbol, kemudian fisika juga verbal representasi atau konsep dalam versi simpelnya, fenomen dari simple version dari sebuah konsep, fenomena, hubungan, struktur, sistem, atau aspek lain yang ada di dunia nyata gitu. Nah, representasi atau dedikasi yang menjelaskan suatu objek, situasi aktual, proses, sistem, atau konsep. Model ini seringkali berupa penyederhanaan dengan hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting, serta mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tidak penting pada telaahan yang dilakukan atau berupa idealisasi. Jadi model ini ya tadi penyederhanaan dengan catatan informasi-informasi penting apa yang dibutuhkan atau yang ingin disampaikan itu tetap tercapai seperti itu dengan penyederhanaan tadi itu dalam bisa bentuk grafik, matematika dan lain sebagainya yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian ada sistem dan ada model. Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berinteraksi dalam suatu realitas yang terbatas yang menjadi objek telaahan. Sistem bersifat relatif karena tergantung pada tujuan mempelajari sistem tersebut. Jadi ada sekumpulan unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam suatu realitas yang terbatas dan menjadi objek telaahan. Jadi fokus pengamatannya itu dinamakan dengan sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur lah gitu, dan saling berinteraksi tentunya tersebut. Nah, sementara model ini adalah penyederhanaan dari sistem tadi gitu. Istilahnya kalau di diagram Venn kita punya lingkaran besar A, kemudian di dalam lingkaran itu kita sederhanakan lagi menjadi sebuah model yang hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting serta mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tidak penting. Seperti itu. Terus selanjutnya apa sih tujuan dari model itu gitu? Tujuannya apa dibuat model? Nah, ada beberapa tujuan untuk dibuat model. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi pemahaman dengan cara mengeliminasi komponen-komponen yang dianggap tidak penting. Jadi ketika kita akan menyampaikan sesuatu, misalkan kepada user atau kepada istilahnya apa ya? Pada proses fabrikasi, misalkan kita bisa memberikan suatu model atau menyampaikan pemahaman bahwa dengan sebuah contoh tertentu gitu kan, kita bisa menyampaikan, oh oke, yang dimaksud saya adalah ini gitu, dan yang kita sampaikan itu menjadi lebih mengerti dengan cara mengeliminasi komponen-komponen yang dianggap tidak penting. Kemudian digunakan untuk memberikan atau mengambil suatu pengambilan keputusan dengan cara mensimulasikan dengan what if skenario. Maksudnya uh, kita memberi dengan model tadi kita bisa membuat suatu decision making atau pengambilan keputusan dengan suatu skenario tertentu. Misalkan kita melakukan sekian, nanti maka akan terjadi apa dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya untuk explain atau menjelaskan, memberikan suatu kontrol atau bahkan untuk memprediksi sesuatu gitu. Dengan basisnya adalah berdasarkan dengan observasi seperti itu. Kemudian yang keempat itu digunakan untuk menganalisis suatu problem atau permasalahan. Nah, kebanyakan objek atau fenomena itu sangat complicated dan rumit lah ya, sangat rumit dan kompleks gitu. Maka untuk memahaminya agak butuh
effort. Nah, maka dari itu kita butuh suatu model yang dia dibuat untuk menjadi dengan catatan informasi utamanya itu tetap tercapai gitu. Tujuannya itu tetap tercapai. Nah, model juga bisa berupa suatu sketch atau sketch sederhana pada sebuah program komputer dengan berbagai macam kode gitu kan, tetapi bisa mewakili sesuatu yang abstrak, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dibuat juga dengan suatu model. Kemudian sini ada fungsi model yang lain, yaitu model secara deskriptif dan model secara prediktif, yaitu ditentukan sekumpulan kondisi input dan strategi operasi. Model ini akan memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi model input, output, alat untuk komunikasi, ide, dan informasi. Jadi itu. Kemudian ada model prediktif, banyak digunakan dalam perancangan teknik membantu pemahaman dan prediksi kinerja dari suatu sistem. Jadi kita udah punya modelnya, nanti kita bisa setelah melakukan ini apa yang akan terjadi gitu dari sistem tersebut. Kemudian di sini ada klasifikasi dari model. Ada beberapa macam. Pertama ada ikonik, analog, dan simbolik. Kemudian ada statik dan dinamis. Kemudian ada deterministik dan probabilistik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah iconic model. Ini agak abstrak. Secara fisikal ada, kemudian dia terlihat seperti model, maksudnya seperti sesungguhnya. Misalkan kita buat model pesawat terbang atau kereta, misalkan itu termasuk ke dalam ikoniknya. Kemudian ada analog model, ini agak lebih abstrak daripada ikonik, tapi dia bisa mewakili apa yang ingin disampaikan itu. Bisa berupa dalam bentuk chart, diagram, grafik, atau diagram alir seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah simbolik model. Nah, ini yang paling abstrak, tapi bisa dengan kemungkinan yang ada gitu, dan dia dapat berupa equation, persamaan matematika gitu, financial statement, dan lain sebagainya. Jadi dari tingkat keabstrakannya yang paling abstrak adalah simbolik model seperti itu, dengan simbol-simbol tertentu yang dikatakan bisa mewakili sesuatu lah seperti itu. Ini kita lihat iconic model digunakan terutama untuk mendeskripsikan karakteristik statiknya seperti apa dari suatu sistem. Dan dia biasanya digunakan untuk merepresentasikan entities dibanding dengan fenomenanya. Jadi secara fisik statiknya itu bisa digunakan dengan icon. Jadi misalkan ini mobil, ya kan, kita sebelum cetak dia buat dulu pakai clay tadi, kemudian secara bentuknya, ternyata bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam model. Untuk tujuannya apa? Untuk proof sebuah konsep, kemudian bisa juga dalam bentuk skala, kemudian bisa juga dalam bentuk eksperimental, kemudian bisa juga dalam bentuk prototipe. Ini adalah contoh untuk skala model-model miniaturnya lah, yang di sini kita bisa mengenal dengan miniatur benda dalam bentuk kecil. Ini ada eksperimental model, jadi pemodelan masih dalam bentuk belum jadi wujud yang istilahnya wujud yang belum terjadi, masih dalam proses eksperimental seperti itu. Kemudian ini ada kemiripan antara model dan prototipe dalam suatu pengujiannya. Ini yang kita pahami bahwa ada hubungan antara model dan prototipe dalam pengujian. Sebagai contoh, misalkan kita mau membuat suatu pesawat dan mengujinya, menguji pesawat tersebut. Nah, kita bisa membuat suatu scaling model, miniatur model, kemudian kita tes gitu dengan kondisi-kondisi secara laboratorium yang mirip dengan situasi sesungguhnya gitu, dengan model tadi. Nah, itu dikenal dengan prototipe. Nah, dalam dunia engineering, sudut pandang ada 3 kesamaan yang harus sama dalam proses pembuatan model dan prototipe itu. Yang pertama adalah kesamaan secara geometriknya, kemudian secara kinematiknya, dan juga kesamaan secara dinamiknya.
Nah, misalkan sini ada geometrik, itu kesamanya apa? Dari scalingnya ya, scaling secara geometrikalnya. Jadi secara wujudnya, misalkan panjangnya tadinya berapa, kemudian kita scale jadi lebih kecil gitu. Ya, ada prototipenya, kemudian ini adalah model seperti itu. Ini dari skalanya seperti apa? Itu dari apa ya namanya? Dari rasio dimensinya lah seperti itu. Nah, untuk yang kinematik berhubungan dengan lebih ke arah ini kecepatan, hubungan kesamaan kecepatannya seperti apa, atau skala kecepatannya lah gitu, antara yang prototipe dengan yang model seperti itu. Kemudian ada dinamis ini lebih berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada ketika kita ngerancang di model seperti apa, kemudian ketika kita rancang di prototipe itu seperti apa. Misalnya ini contoh apa ya, sayap pesawat mungkin ini ya. Nah, untuk secara geometrika modelnya itu ya modelnya kita scaling gitu. Misalkan awalnya sayapnya besar, kemudian kita scaling jadi lebih kecil, kemudian yang secara kinematikanya aliran udara itu juga kita scale gitu. Misalkan ini cukup besar, nah ketika kita menggunakan model nggak mungkin juga kita aplikasikan kecepatan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu kita scaling juga. Nah, kemudian yang kalau dinamiknya berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja, penskalaan gaya-gaya yang bekerja antara yang sesungguhnya dengan modelnya seperti itu. Misalkan sini ada contoh, oke, ini ada contoh submarine dengan model dimodelkan dengan ukuran 1:40, kemudian diaplikasikan di laut pada suhu 0,5 derajat Celcius dengan kecepatan 5 meter per second. Model baby test ini modelnya di air 20 derajat Celcius. Kita diminta untuk menghitung power yang dibutuhkan for the submarine to operate at the stated speed itu pada kecepatan konstan. Nah, nanti sini diberikan informasi-informasi kayak diameter submarinnya, kecepatan, density, kemudian dynamic viscosity-nya, kemudian ada force-nya. Nanti kita bisa hitung, kita bisa analisis. Kemudian ini kita bisa menggunakan RE dan pressure conversion-nya CP, ada RE sama CP-nya. Jadi antara RE model dan RE saat mengaplikasikan. Dan rho kali V kali L bagi mu. Nah, kita bisa membuat volume dari modelnya seperti apa gitu. Volume yang akan diaplikasikan dikali dengan massa jenis aplikasi dibagi massa jenis model, L-nya ya, length-nya, panjangnya, kemudian diameternya, kemudian ada dynamic viscosity-nya. Nah, kita hitung, ternyata persamaan kita masukkan didapat 21,9. Nah, informasi-informasi ini ada di tabel sebelumnya. Kayak misalkan row AP application, row-nya 1028, row model row 998 gitu kan. Kemudian L-nya 1, ini 1:4 dari L dan seterusnya. Nah, maka gaya yang power yang dibutuhkan untuk submarine tadi adalah seperti ini. Dari gaya yang model yang kita aplikasi, modelnya seberapa besar, kemudian dikali dengan F application-nya, kecepatannya. Di sini F besarnya adalah kecepatan saat pengaplikasiannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada analog model untuk membandingkan suatu fenomena ya, atau kejadian. Misalkan sini ada fenomena pergeseran tanah mungkin ini ya, gambarnya kurang jelas juga. Oke, misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan dia mau
melakukan pengujian. Kalau misalkan ada partikel-partikel tanah gitu kita geser, apa yang terjadi. Itu bisa dimodelkan secara analog seperti ini gitu. Atau juga dimodelkan dalam bentuk persamaan elektrikal, kemudian atau mekanikal analog, persamaan analog mekanis gitu, mekanikal analog dan lain sebagainya. Persamaan listrik, electrical equation, itu persamaan-persamaan seperti itu. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ada istilahnya data analog dan data digital. Itu salah satunya bisa untuk secara elektrikalnya itu kita bisa lakukan pemodelan seperti itu yang bisa merepresentasikan kondisi tertentu. Kemudian simbolik model. Nah, ini dengan simbol-simbol tertentu. Misalkan ini di dalam kelistrikan atau di dalam fisika gitu kan, biasanya dilambangkan dengan model-model tertentu. Kayak pegas, misalkan sini digambarkan dengan sandi rumput, misalkan ada gaya tanda panah dengan faktor dan lain sebagainya. Dan nanti bisa digambarkan dengan suatu persamaan-persamaan tertentu, itu persamaan matematik. Nah, ini misalkan model getaran bebas teredam, dia ada gambar pegas, gambar peredamnya, kemudian nanti ada persamaan yang digunakan. Nah, ini juga termasuk ke dalam model, tapi dalam bentuk simbolik model seperti itu. Selanjutnya ada model statistik dan model statis dan model dinamis. Model statis adalah untuk menangkap tingkah laku sistem pada sebuah titik waktu tertentu. Jadi apa ya? Modelnya statis, gitu, tidak ada pergerakan dan steady lah gitu istilahnya. Rata-rata tingkat pengembalian tahunan dari suatu investasi, misalkan total penggunaan bahan bakar pada suatu trip. Kemudian ada model dinamis, menggambarkan tingkah laku sistem sepanjang waktu tertentu. Contohnya ini misalkan tingkat inventory suku cadang dari suatu sistem manufaktur, kemudian banyak orang yang menunggu sepanjang waktu untuk dilayani pada suatu sistem layanan pelanggan. Contohnya seperti itu. Jadi ini pada titik waktu tertentu, ini pada sepanjang waktu tertentu. Ini misalkan contoh sistem produksi pangan. Ada produksi, ada inputnya apa saja gitu kan, penggunaan lahan, dolarnya laboratorium sudah apa, income source-nya seperti apa, kemudian dia masuk ke tahap B, di B nanti ngapain gitu kan, nanti akhirnya ke harga produk makanannya seperti apa gitu, kemudian juga dia bisa ngebahas terkait dengan konsumsi makanan di urban seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini ketika kita tidak lakukan pemodelan sederhana, ya mungkin si user atau si apa ya namanya, penggunanya akan bingung gitu. Nanti makanya dilakukan penjelasan. Selanjutnya ada model deterministik dan model probabilistik. Model deterministik itu adalah model yang mengabaikan keragaman acak. Kalau model probabilistik itu adalah secara eksplisit memperhatikan adanya keacakan. Contohnya yang menjadi perhatian dalam suatu model meliputi lamanya suatu operasi, frekuensi kegagalan suatu operasi, waktu antara kedatangan pelanggan dan kejadian hujan gitu. Model matematika di suatu komponen dari sebuah sistem direpresentasikan secara ideal dengan jadi komponen-komponen tadi kita modelkan ke dalam bentuk matematika. Mungkin kalian sudah mempelajari matematika teknik ya, sana ada pemodelan matematika. Itu juga bisa kita lakukan pemodelan. Contohnya ini proses pemodelan matematik. Kondisi sebenarnya kita sederhanakan, kita kerjakan modelnya, kemudian kita represent, masukin ke matematika model, kemudian ditranslate ke dalam suatu model perhitungan, kita simulasikan, kemudian kita tarik kesimpulan gitu. Jadi ada real world modelnya, kemudian working model, matematika model, computational modelnya, kemudian hasilnya seperti apa. Diinterpretasi dulu, disederhanakan, direpresentkan,
terjemahkan kemudian kita simulasikan, maka nanti akan dihasilkan suatu result atau conclusionnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa kriteria model yang baik. Yang pertama, harus mudah dimengerti. Kemudian harus mempunyai tujuan yang jelas, dinyatakan secara jelas dan lengkap, mudah dikontrol dan dimanipulasi pemakai, mengandung pemecahan masalah yang penting dan jelas, mudah diubah, mempunyai prosedur modifikasinya seperti apa. Selanjutnya dapat dikembangkan dari sederhana menuju kompleks. Gitu. Pemodelan merupakan tahapan yang membuat model dari suatu sistem nyata. Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi atau variabel atau parameter yang dianggap penting untuk dikumpulkan sehingga tidak ada model yang unik. Bila sistem yang dipelajari terlalu kompleks, biasanya dibuat model untuk setiap subsistem kemudian digabungkan. Jadi dibikin subsistem-subsistem tertentu. Pemodelannya nanti baru digabungkan. Ini ada karakteristik dari sebuah proses pemodelan. Ada sistem, ada input, gitu kan, kita masukkan inputnya apa saja, faktor lingkungan seperti apa, hukumnya yang digunakan seperti apa, nanti akan dihasilkan sebuah output seperti itu. Prinsip dasar dari pengembangan model. Elaborasi model dimulai dari yang sederhana sampai didapatkan model yang seperti sesungguhnya atau representatif. Kemudian ada analogi, pengembangan menggunakan dasar prinsip dan teori yang sudah dikenal. Kemudian dinamis, pengembangan mungkin saja terdapat proses pengulangan. Itu bisa diulangi. Nah, itu tadi sudah kita bahas terkait dengan model. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas dengan simulasi. Ini ada beberapa pendapat dari Hofer dan Perry. Proses perancangan model matematik atau logis dari sistem nyata melakukan eksperimen terhadap model dengan menggunakan komputer untuk menggambarkan atau menjelaskan dan memprediksi sistem perilaku sistemnya. Kemudian dari Law and Taunton tahun 91, sekumpulan metode dan aplikasi untuk menirukan atau mempresentasikan perilaku dari suatu sistem yang biasanya dilakukan pada komputer dengan perangkat lunak tertentu. Proses aplikasi membangun model dari sistem nyata atau usulan sistem melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem, mempelajari kinerja sistem, atau untuk membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Misalkan ini simulasi ini diving yang terjun payung punyanya sebelah kiri. Nah, ini simulasi untuk kendaraan. Seperti itu. Model simulasi dan simulasi model. Model simulasi adalah suatu model tiruan dari suatu proses atau sistem tertentu yang akan dikaji atau diuji coba melalui proses simulasi. Sementara simulasi model adalah proses pengoperasian atau running suatu model untuk mengkaji karakteristik perilaku proses atau sistem yang dimodelkan. Nah, ini adalah model harus mempunyai karakteristik yang serupa dengan proses atau sistem yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari sistem nyata itu melalui model tiruan atau simulasinya. Nah, untuk apa sih simulasi model itu? Karena yang pertama, untuk mempelajari suatu proses sistem yang hal itu terlalu sukar untuk dilakukan secara langsung gitu. Misalkan kayak ini ya, para terjun payung gitu lah ya. Ini kan dia mau latihan, bisa juga melalui simulasi atau membuat bom itu kan nggak mungkin langsung dibuat, biasanya dilakukan simulasi dulu seperti itu. Sukar bisa juga diartikan sebagai mahal, berbahaya, secara teknis susah dan sebagainya, karena butuh biaya lebih mahal, kemudian berbahaya dan lain sebagainya. Ketika kita langsung mengaplikasikan pekerjaan yang kita inginkan gitu. Kemudian sini ada finite element method gitu. Ada FEM atau finite element modeling and simulasi. Ini adalah salah satu contoh modeling dan simulasi yang menggunakan FEM. Ada FEM itu apa sih? Adalah teknik dikritisasi yang dominan dalam mekanika struktur. Konsep dasarnya adalah
membagi pembagian bulir matematika ke dalam komponen-komponen geometri sederhana yang saling lepas dan disebut dengan elemen. Tuh, hingga atau singkatnya disingkat dengan elemen tadi seperti itu. Respon setiap elemen tadi dinyatakan dalam jumlah derajat kebebasan hingga yang dicirikan sebagai nilai fungsi yang tidak diketahui atau fungsi pada himpunan titik modalnya seperti itu. Nanti ini kalian bisa pelajari, saya akan sertakan contoh ya atau memahami FEM tadi dan kita coba pelajari. Sebenarnya ini pernah kalian gunakan di kekuatan bahan. Nah, itu biasanya digunakan di sana untuk analisis struktur seperti itu. Kemudian ada simple simulasi fisik ya dari sebuah proses. Itu kita bisa misalnya physical sistemnya seperti apa, kemudian kita modelkan secara matematik, kemudian kita diskritkan modelnya, kemudian kita dapatkan solusinya. Nah, ini ada prosesnya seperti apa. Nah, ini yang dibahas di FEM tadi. FEM itu maksudnya ke sini, dikritisasinya seperti itu. Nah, nanti saya kasih video penjelasan terkait dengan FEM sendiri ya secara terpisah. Selanjutnya kita bisa melakukan simulasi secara komputer. Misalkan kalau kalian sudah pernah menggunakan SolidWorks, itu kalian bisa melakukan simulasi stresnya seperti apa itu. Jadi kita tidak perlu bikin kemudian kita rusak gitu. Jadi kita bisa melakukan simulasi dulu terhadap rancangan yang sudah kita buat, misalkan pada bagian stresnya. Kemudian aerodinamik itu juga kita bisa simulasikan, kemudian CFD komputer, fluid dynamicnya seperti apa gitu, kayak misalkan di aliran panas dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita gunakan untuk simulasi. Kemudian simulasi aliran fluida itu juga bisa dilakukan simulasi. Di sini power teknologi simulasi. Simulasi ini misalkan apa ini ya, untuk powder, silo di silo kita bisa mencatat bahwa penggunaan metode numerik untuk solusi dan kemudahan dengan prosedur yang iteratif yang dapat menguji banyak keadaan tertentu dari model yang telah mapan, misalkan pemodelan komputer dan simulasi bisa dikatakan sebagai suatu alat yang ampuh untuk rekayasa desain seperti itu. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan kalian pelajari. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa disampaikan di Google Classroom. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.